Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilalki dari kelas 1B Prodi S1 Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan 4 metode pemisahan campuran. Yang pertama filtrasi, yang kedua distilasi, yang ketiga kromatografi, dan yang keempat sublimasi. Filtrasi merupakan salah satu metode atau sebuah cara pemisahan secara fisik atau lebih kita kenal dengan cara penyaringan. Dilakukan untuk bisa memisahkan antara padatan dan cairan. Cairan yang didapatkan setelah penyaringan itu kita kenal dengan sebutan pitrat. Sedangkan padatan yang tertinggal ketika disaring disebut residu atau ampas. Contohnya yaitu saat pemurnian air, saat membuat kopi, dan saat membuat teh celup. Itu disaring. Distilasi adalah suatu proses pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran cairan atau campuran padatan cair yang memiliki berbeda titik didih. Proses ini memanfaatkan perbedaan titik didih dari komponen-komponen dalam campuran untuk memurnikan atau memisahkan mereka. Cara kerja distilasi melibatkan pemanasan campuran cairan hingga salah satu komponen mencapai titik didihnya, mengubahnya menjadi uap, dan kemudian mendinginkan uap tersebut untuk mengembalikannya ke dalam bentuk cair. Uap tersebut biasanya dikondensasi menjadi cairan dalam alat khusus yang disebut kondensor. Contohnya yaitu saat pembuatan alkohol, pemurnian minyak tanah, dan pembuatan gas cair dari udara. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Contohnya yaitu pemisahan zat pewarna pada tinta, menguji bahan pewarna dalam makanan, menguji adanya narkoba dalam urin, dan memisahkan alkohol dari air. Sublimasi, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa disertai proses pencairan. Artinya, benda yang padat tersebut langsung berubah menjadi gas. Hal itu diakibatkan oleh rendahnya tekanan udara di dalam benda, sehingga mencegah pelepasan molekul dari wujud padatnya. Jika suatu zat menyublim, maka zat itu hanya akan mengalami perubahan wujud saja, tanpa disertai terbentuknya zat lain. Contohnya yaitu kapur barus yang habis ketika dibiarkan, dry ice hingga es batu yang dibiarkan dalam suhu ruang. Benda padat yang bisa menyublim diantaranya arsenik, air, yodium, dan karbon dioksida padat atau es kering.